Dimanapun berada, ingat harus tetap jaga protokol kesehatan dan lakukan 3M. Yes. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Semua tim-tim dari Oke Bos, kru, artis yang datang sudah melakukan protokol kesehatan, sudah PCR atau swab antigen, dan kita juga sudah disinfektan. Dan tetap protokol kesehatan harus kita terapkan dimanapun kita berada. Pi. Hai. Kok bukan Cahila, Pi? Bukan Nagita ya? Bukan. Kamu siapa? Aku Devina. Devina. Tahu nggak sih ya, sebenarnya aku tuh kesini kenapa? Iya, kamu ngapain sih kesini? Iya, sebenarnya tuh aku suka banget sama penyanyi dangdut kata. Aku bisa nyanyi. Kamu Mau minta kunci? Gue mau, dia suka dangdut nyanyi dulu dong. Iya, Kamu suka dangdut? aku suka dangdut. Aku trauma. Maksudnya, aku trauma kalau lagi nyanyi dangdut, terus ada kerumunan, jangan. Iya, jangan. Ini lagi begini. Kalau virtual aja. Maksudnya gitu. Pi, kalau dia sukanya penyanyi dangdut, bukan dia dangdutnya. Iya. Juga sih. Kamu suka lagu dangdut? Kamu Suka suka dangdut? banget Kamu aku. suka lagu apa? Kamu? Kayaknya kamu yang milih deh lagu. Iya, oke. Dari A. Dari A apaan? Dari A. Kuncinya A. Hah? Kuncinya A. Enggak A, dari AA ke A lagi. Jangan dari A, nanti. Jangan dari A, nanti Pak Bos, nanti. Dari mana? Dari mana? Dituruti. Aku mati ama. Oh ya. Ya, tadi turuti. Aku mati Bapak. Gimana? Gimana? Tadi udah deg-degan, untung lagu itu ya. Ada nggak sih? Aku tuh sebenarnya ada yang bener-bener penyanyi dangdut katanya mau datang nih Ridho Roma. Aku tuh suka yang bulunya asli gitu loh, gemes. Hey, Ini pada ngapain sih? lu kenapa buka yang atas? Ini aku juga. Wow. Ah ini Ada kutu lagi tawuran. Kamu suka yang buluan? iya, tapi aku nggak suka ini bulunya palsu. Ini asli. Enggak, kurang gemes. Mana bulu kamu? Nih. Kalau kamu pengen yang berbulu, oh gua tahu tipe-tipenya dia. Iya. Berarti kamu pengen yang suka bulunya lebat kan? Iya. Bener. Berarti ada darah-darah timur-timur tengah gitu kan? Benar. Kebetulan Raffi baru beli ontak. Bukan. Berarti yang selain berbulu banyak, yang itunya gede kan? Makanya kita panggilkan kalau gitu pas banget. Langsung. Ini dia, Ridho Roma. Kedatanganku ku tunggu selama. Telah lama ku menunggu. Bro, perasaan Ini apaan? bulu ini gua. Ridho Roma. Kan lu banyak bulunya. Gua kan udah pernah lihat waktu itu. Tapi Hah, banyak-banyak istighfar, Bi. ya Allah. Bagaimana? Kak, aku cocok gak sih sama dia? Wah. Ini, Kurang. ini. Devina Ini namanya Devina. Oh iya. Aku ngefans banget Tadi loh. ketutupan gue kira. Ya enggak. Dia kalau kita kan ditutup makin ganteng ya. Kalau dia dibuka makin cantik. Tadi dulu ini. Ini kreatif desain ya. Ini selotipnya nempel ya, nggak bisa gue lepas ya.
Devina, kamu di sini deh. Oke. Biar biar kita kan agak jaga jarak. Kamu, Ya. sana, kamu buka dong maskernya biar kita tuh lihat wajah kamu. Serius? Habis itu tutup lagi 3 detik. Oke, aku buka sekarang Ya. ya. Hei, Oh, hei Sahila. Saila udah tidur aja dulu di rumah lu. Devina umur berapa? Aku umur 26. Pas. Pantesan. Kamu tuh dulu yang pernah digebet sama Billy Saputra ya? Iya. Tapi dari tatapannya Rido, dia juga kayaknya masuk tipe kamu deh. Si Rido kan masih, sampai sekarang dia lagi mencari calon istri. Nah, Wah, boleh Ya dong kan, Dok? aku. Ya masih mencari, orang belum ada. Tuh, belum ada. Pak. Kamu udah punya cowok? Belum. Duduk. Pasti kita tanya-tanya nih. Pasti, pas. Pas nih. Ini kejadian nih. Jadian nih. Iya nih, anaknya Pak Haji lawan anaknya Roy Martin. Saingan. Ini rumahnya Pak Bos apa biro jodoh apa gimana sih? Tapi dilihat-lihat Rido ini semakin cerah ceria, Iya. semakin ganteng, Sehat. sehat. Dok, gimana sih rahasianya lu tetap selalu charming gitu? Dia ketutup aja kayaknya senyum terus gitu ya, Vi? Iya. Kalau untuk rahasia, nggak ada rahasia sih. Biasa aja. Tapi kamu kalau ngelihat Rido, di kepala kamu sosok pria seperti apa sih? Kan kamu belum kenal nih. Iya. Anggap aja kamu sebagai wanita-wanita awam. Coba. Sebenarnya nih ya, aku tuh ngefans banget tapi belum pernah ketemu. Terus aku ngeliat tuh kayak dia tuh cool banget, bener-bener kayak laki-laki kan kalau kan pecicilan nih. Kamu manggil dia apa? Kamu manggil dia apa? Bos kan. Oke. Enggak, dia bilang, Mas Bos. Jangan Mas Bos. Terus apa dong? Beb. si Gading enak ya kalau nggak punya istri ya. Kalau gua kan ada pencitraannya di kamera. Enak. Gimana kamu kalau ngelihat sosok Rido? Dia gimana? kayak ada karismanya gitu loh. Iya, karisma. Iya benar. Apa sih tipsnya gitu? Tuh biar badannya tuh tetap cucok gitu. Lo olahraga nggak? Olahraga. Makan dijaga. Makan harusnya dijaga. Olahraganya apa, Dok, biasanya, Dok? Kalau sekarang lagi rajin ini sih, dari sekitar awal tahun 2020 kemarin, lagi rajin banget lari. Oh, lari. Lagi rajin banget lari di GBK, terus karena waktu itu persiapan mau syuting kan, terus waktu itu over banget gitu, berlebih banget. Terus ya udah akhirnya minta waktu untuk persiapan. Terus ya udah akhirnya karena waktu itu aku sering larinya di GBK. Karena sering ke sana, terus ya udah akhirnya mulai nular tuh ke yang lain, ke mama, ke sepupu, terus ke teman-teman yang lain. Jadi akhirnya, iya. Jadi Kok dapet ya, aja sih? morning run dan merdeka. Wah. Iya itu mama. Itu mama ya? Itu mama, itu sepupu. Tapi Rido ini semakin fresh. Tapi kan apapun kita senang lihat Rido bangkit lagi, semangat lagi. Iya dong. Karena yang namanya manusia kan pernah berada di titik terendah. Kemarin juga nggak lama kan Rido pernah mengalami titik terendah. Apakah hal yang menjerat lu terakhir yang jadi berita nasional itu, apakah itu hal terberat yang pernah lu laluin atau lu pernah lewatin masa yang lebih berat lagi daripada itu, Dok? Ya sejauh ini itu masa-masa sulit tapi enggak untuk aku apa ya kayak sedihin terus menerus gitu. Justru aku bersyukur karena ternyata ada banyak yang mau Tuhan kasih pelajaran yang aku nggak bisa dapetin di bangku sekolahan, di universitas setinggi manapun tuh nggak dapet gitu. Dan bersyukur karena aku melewati semua itu dan apa ya, menjadikan aku yang baru gitu. Ya pasti ada hikmahnya sih. Di balik sesuatu pasti ada hikmahnya. Yang penting gimana kita bisa belajar dari semua kejadian yang ada dan ya udah kalau jatuh ya bangkit, jangan terpuruk terus, jangan dibawa terus gitu, jangan malah tenggelam ke bawah. Benar itu dia. Karena kalau udah di rock bottom gitu kan nggak ada pilihan lain selain ke atas kan. Benar. Ya udah begitu jatuh. Dan jadi deket sama keluarga ya. Iya banget. Iya banget. Pasti. Itu Dekat kan sama keluarga. Kalau dulu mungkin suka sibuk kan, suka main atau suka kerja segala macam, kadang keluarga dilupain. Tapi begitu aku melalui kejadian yang kayak gitu, ternyata keluarga yang ada buat kita. Baru tahu artinya, baru tahu ngerasa kayak, oh nggak enak ya jauh dari keluarga gitu. dan itu hebatnya Rido. Walaupun dia pernah terpuruk, sekarang dia udah bangkit lagi kan.
nanya sama siapa? Sama Rido dong. Kirain sama gua kalah. Ya udah, kamu nanya boleh. Bener gak sih kalau Arido tuh deket banget sama papanya? Sedekat apa sih? Lebih dekat sama papa atau sama mama? Lebih dekat sama mama sih. Sama mama lebih dekat. Sama papa katanya Rido lebih takut ya. Enggak, sama papa lebih jauh karena papa tuh kadang suka ke Kalimantan, ke Papua, jadi jauh banget gitu. Kalau Oh mama, emang ketemunya lebih ya kalau mama kan intens ke mama ya? tinggal serumah gitu kan, jadi mau apa-apa ya tinggal. Tapi katanya juga Rido itu dekat sama mamanya, tapi sama papanya takut gara-gara pernah dimarahin. Enggak. Ini pernah dimarahin sama papanya gara-gara nge-gym terus sampai badannya kayak Hercules. Tuh, lu gitu visual nih, lihat nih. Mana? Tuh. Rido kena omel Rhoma Irama karena tubuh kekernya. Jadi waktu itu persiapan mau syuting FTV gitu, Oh, FTV. film. Terus karakternya di situ jadi anak kuliahan gitu, yang anak kuliahan kan masih, karena waktu itu masih gemuk, pengen kurus, terus nge-gym, terus banyakin weight training, jadinya tuh malah Oh, jadi bebek ya? malah jadi bulky gitu kan, diomelin gitu. Lo gede amat mau jadi Salman kan, kayak gitu, mau jadi pegulat gitu. Terusin lagi gitu, jangan main alat. Tapi papa sebenarnya sosok yang kayak gimana sih di mata Rido tuh? Papa, kalau orang-orang yang nggak dekat sih mungkin kelihatannya mungkin kayak lebih apa ya, lebih kaku mungkin atau lebih agak, biasanya orang-orang sih suka tegang gitu Tegang ya. sama bokap. Tapi sebenarnya beliau nggak kayak gitu, fun orangnya. Pernah berantem gak tapi sama papa? Sering gak? Atau mungkin bisa dihitung pakai jari? Selisih pendapat ada, nggak mungkin nggak. Tapi senangnya tuh sama papa itu orang yang bisa diajak untuk berkomunikasi dengan sehat gitu. Tapi apakah papanya Rido alias Pak Haji Rhoma Irama sudah ingin mendesak untuk Rido menikah? Iya. Bener juga sih, bener juga kotor sih semprot. Kayaknya terinfeksi virus apa gitu. Bisa, Bang. Virus cacing kemanasan. Kita lihat apakah nanti Rido akan ngomong tipenya dia seperti apa. Apakah Gading atau Rido duluan yang menikah? Dan mana? Tapi oke bos, siap bos. Masih Kita apa lagi oke bos, siap bos. Jadi bener nih, Pak Haji Rhoma Irama udah mendesak Rido suruh nikah cepat. Karena kan Pak Haji itu dulu waktu muda dengar-dengar menikahnya muda. Apakah beliau sudah pengen Rido cepat nikah? Ya gak usah beliau. Hah? Diriku pun mau lah. Beneran? Rido pengen. Yang gak mau. Nggak, Rido sekarang umur berapa, Dok? 32. Enggak serius lah. Baru aja 32. Baru 32. Ulang tahun kapan? Ulang tahun? 14 Januari. 14 Januari ulang tahunnya Rido. Iya, tapi berarti ternyata dorongan dari Papa Haji Rhoma Irama sudah pengen Rido nikah, Ridonya juga pengen nikah, tapi kriteria jodohnya kayak gimana? Iya, Rido? tipe lo tuh kayak gimana? Tipenya gimana ya? Yang seiman, sehati, apa ya? Yang nggak bikin pusing, yang bikin baik secara look ataupun secara innernya. Ngerti tuh gue. Bikin pengen pulang terus. Nah, tapi katanya juga Rido saking dia tuh nyari jodohnya tuh bukan hanya di Indonesia, tapi keliling dunia. Lo gitu visual. Oh, ternyata orang Afrika Utara dong. Beneran? 2015 bro. Berarti bener dulu punya kekasih hati orang Afrika. Pernah punya? Pernah. Pernah? Pernah. Gimana rasanya waktu itu punya hubungan sama orang Afrika Utara? Iya, susah nggak sih? Untungnya zaman sekarang udah lebih gampang kan, inget gak? Kalau misalnya kebayang nggak zaman dulu gitu kan surat-suratan nyampenya kapan? Oh ya, sekarang kan gitu. teknologi udah Oh, canggih. sekarang teknologi canggih kan. Bisa video call, bisa WhatsApp itu. Cuman ya tetap aja beratnya tuh di kepercayaan sama di komunikasi. Kamu boleh baca artikel tanya-tanya Rido. Iya, Mas Gading. Dia maaf banget nih Rido. Orang kalau biasa udah salah manggil nama, udah lewat. Tadi nggak sengaja. Iya, tapi Rido, ini Fajar ini siapa ya? Fajar, mana Fajar? Itu Fajar dia. Aditya Nugroho ini siapa? Ini siapa sih Fajar? Itu redaksinya, redaktur. Yang nulis namanya Fajar Aditya Nugroho. Oh, Nih bener nggak sih calon istrinya sekarang tuh bule? Bener dok.
udah yang sama Afrika udah putus. Heeh. Sekarang ini lu punya istri lagi, bule sama kayak Gading bule lah. Benar bule, benar. Bener bule dok, Apa? bener bule. Apanya? Iya calonnya yang sekarang. Ada deh pokoknya. Terus sekarang siapa sih yang lagi? Iya. Iya, sekarang sama sekarang. Sekarang orang Chat. luar Indonesia atau pengen lu dapatnya orang Indonesia? Kalau kepingin sih, pingin yang terbaik aja lah. Tapi udah ada rencana tahun ini menikahnya. Kalau nggak enak ya kalau ngomongin rencana-rencana gitu. Karena kalau misalnya- Harapan. Iya, karena udah pingin tuh udah apa ya? Kalau pingin sih udah dulu tuh pingin tuh punya cita-cita pengen nikah muda. Bahkan pengen nikah di umur 25-an. Ah. Dulunya gitu. Karena seneng sama anak kecil jadi pengen cepet-cepet punya anak terus. Widih, pengen cepet anaknya punya bisa- anak. Jadi Pengen kalau- cepet-cepet malam kalau- pertama. Bukan, gue maksudnya kayak lo gitu loh. Jadi anak kayak Jadi tumbuh deket gede ya? tuh, iya gitu anak kayak gede tuh bisa main bareng gitu, nggak keburu jompo gitu loh. Benar. Gitu. Bener juga sih ya, kita Tapi, doain lah. Ya makanya mohon doanya supaya bisa dapat jodoh secepatnya. Amin. Ini kan, Ding, ini Rido ini belum terbuka nih. Ah. Gimana kalau kita tanya nama keluarganya Rido Roma yang tergabung dalam Sonetu Band? Sekian lama aku menunggu untuk kedatangan. Siap. Silakan duduk bro. Silakan. Perasaan baru pagi tadi gua ketemu Satu Sonetu, sini, sekarang dua di ketemu belakang. lagi sama Sonetu. Gitu kan? Sonetu, kalian ini teman, sahabat atau masih ada anggota keluarga sih sama Rido? Temen sih. Teman. Ah. Teman, sahabat juga. Ini keluarga kedua gue sih. Ini keluarga kedua. Tapi menurut kalian ya satu persatu, kalau Rido tuh orangnya kayak bagaimana sih? Rido tuh taunya diam, tau pulang gitu. Diam, tau pulang. Ninja ya, ninja. Ninja, Pulang. ngilang dia ngilang, tau ngilang. Oh, diam, nganterin cewek pulang. Aduh, udah terungkap. Kalau lagi bareng nih, kalau pulang bareng, dia mampir kemana gitu. Oh, diam. Hampir. Ya. Mana bro? Rido, Hah? Ini. dia orangnya bawel. Oh, bawel. Bawel. Ah, masa sih Masa sih? bawel? Kritis. Bawel sama teman bawel juga. Sama teman. Dalam hal berkarya gitu, Oh iya. ya kan? Oh, Perfeksionis. kalau berkarya dia pengen yang perfeksionis ya, yang Gue perfeksionis banget. Oh, oke. Tapi ngomong-ngomong Sonetu, Soneta. Sonetu, Soneta. Nah, ini kenapa jadi Sonetu gitu? Sonetu gitu. Itu pemilihan nama sebenarnya ada sejarahnya sih. Kan Bapak Soneta. Soneta, dari Soneta. Jadi papa dulu sebelum bikin tuh memang udah punya plan. Terus pilih-pilih nama gitu kan. Begitu pilih-pilih nama, dulu ada sempat apa aja sih? Ada banyak lah, ada beberapa nama. Itu ada Iya, banyak lah, ada beberapa nama. Intinya tuh adalah ada cita-cita papa di mana band yang akan dibentuk ini tuh bisa meneruskan bukan hanya karir, bukan hanya cita-cita tapi juga perjuangan dari Rhoma Irama dan Soneta. Jadi Legasinya ya. legasinya gitu. Jadi makanya dibikin akhirnya finalize-nya itu di nama Soneta itu artinya Soneta generasi kedua. Gitu. Yang belum pengen banget kecapai nih, yang belum terwujud apa sih? Ah, Waktu itu Konser sih. sempat mau ngadain konser nih. Konser Konser. tunggal, Ada. Apa konser idamannya? konser tunggal sama kolaborasi sama Orkestra gitu. seniman-seniman yang menjadi inspirasi kita sih. Itu belum. Mudah-mudahan sih bisa terwujud. tapi penasaran ya. Aku tuh pengen dengerin performnya Sonetu karena ada lagu baru kan. Ada. Judulnya apa, Dok? Ya ada mungkin lagi. Tidak mungkin lagi. Tiada mungkin lagi. Tiada mungkin lagi. Tiada mungkin lagi harap. Kita beda. Salah, beda bukan. Dia suka yang lagu-lagu tua ya. Itu lagunya siapa? Itu lagunya siapa? Itu lagu Mayang Sari. Maaf Pak Rido. Kalau gitu daripada saya salah, Ya. yang di rumah penasaran, kita sambut lagu baru dari Sonetu. Kita kembali lagi dong, Bos. Siap, Bos. Ya, Pak Haji Rhoma Irama kan memang raja dangdut. Yes. Pasti juga ada darah-darah titisannya kepada Rido sang pangeran dangdut kita. Iya. Tapi buat Rido sendiri gimana sih, Dok?
tanggapan lo sekarang kan banyak banget penyanyi-penyanyi terutama di dangdut juga nih yang tiba-tiba cepet banget viralnya lewat sosial media. Ya. Menurut lo gimana? Kalau menurut aku sih ini satu kondisi yang apa ya beda banget ya. Dan ada plus minusnya pasti. Setiap segala pasti ada plus minusnya. Kalau plusnya itu sekarang mungkin orang lebih mudah untuk berkreasi baik itu dari bikinnya, produksinya sampai ke menyebar luaskannya itu gampang banget sekarang. Benar. Cuman kalau kekurangannya mungkin ada yang mungkin karena belum terbiasa jadi akhirnya nggak ready. Kalau begitu tiba-tiba terkenal gitu, terus nggak ready gitu, itu jadi kurang mateng aja gitu kan banyak yang kayak gitu kan. Jadi malah kadang artisnya mungkin udah nggak ada, udah bubar tapi lagunya baru naik gitu. Iya. Jadi apa ya ada enak ada nggak enaknya sih. Cuman yang menyenangkan adalah sekarang kesempatan lebih terbuka lebar buat semua Siapapun orang, ya. siapapun untuk bisa kalau memang punya potensi, punya bakat gitu, bisa lebih mudah untuk berkarya. Gitu. Itu dia, nggak apa-apa asal dia juga bisa terus mengembangkan eksplorasi Ya, dirinya. tetap di maintain ya kan. Yang paling penting adalah mentalnya bro. Betul bro, betul nggak sih Devina? Bener banget. Tahu nggak, ini ada lagu yang lagi viral banget. Banyak banget yang bikin buat tantangan blow up gitu loh. Masa? Mana? Bikin. Tahu nggak Devina itu lagu siapa? Aku tahu banget, ini kan sempat viral ya. Ini lagunya MAC. MAC. Tahu nggak lu Ding? Temannya GAC. Bukan. MAC ya MAC. Kita panggilkan ini dia. Jauh-jauh dari Papua. Wow. MAC. Ini sebenarnya mereka berlapan. Ini diwakilin dulu aja. Iya berlapan ya. Benar, berdelapan lu. Iya. Lu namanya siapa? Morde. 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 Wow. Elmar. Elmar. Iya, Elmar. Elmar sama Morde. Lagu Cuma Saya kan bener-bener viral banget tuh. Wah, sampai semua orang nonton viewersnya aja mencapai 38 juta. Dan di TikTok itu sampai puluhan juta juga orang-orang yang menggunakan lagu lu. Yang Cuma Saya itu, Ding. Iya. Cuma saya, sayang. Cuma kamu. Nih kita lihat lagi ke visual. Ini 38 juta yang nonton. hebat loh, kamu keren. Dan Kak, kalau sekilas dilihat dari TikToknya kan justru itu memotivasi kan. Orang-orang yang ditinggal Bener. sama mantan-mantannya biar pada nyesel tuh. Tapi sebenarnya bikin lagu itu makna lagunya apa? Iya, Cuma Saya. Itu pakai bahasa apa sih, bahasa Papua? Kalau bahasa nih Indonesia sih cuma dialeknya dialek Papua. Dialek Papua. Oh, bahasa Indonesia dialek Papua. Duduk dulu lah kayaknya. Duduk dulu. Iya, gini. Kenalin, ini Sonetu. Sonetu. Ini MAC. Iya. Jadi gimana lagu Cuma Ya. Saya? Sebenarnya apa sih inti lagu dari itu pas bikinnya mau kemana tadinya? Kalau sebenarnya sih bikin lagunya cuma iseng-iseng. Awal iseng-iseng tulis-tulis lirik. Jadi coba-coba nulis lirik, tiba-tiba ketemu sama lagunya atau sama musiknya, dapat nih kayaknya enak. Nyanyi, oh kayaknya boleh. Akhirnya udah terrekaman. Awalnya juga nggak kepikiran sampai harus kayak gini sih, bisa sampai cuma bikin-bikin aja. Biasa kalau kita buat lagu jadi kita buat video klip, habis itu tayangkan YouTube. Biasa buat berkarya sih, kalau kita untuk berkarya aja. Kaget gini sempat booming waktu di Papua tuh berapa bulan ya? 3 bulanan gitu booming, turun. Waktu pandemik, kaget gini naik lagi. Turun naik. Ini maaf, ini pertanyaan agak berbobot ya. Mereka berdelapan. Itu kenal semua satu sama lain. Nah, Kalau nggak kenal ngapain diajak? Lempar aja. Jangankan mereka yang berlapan, mereka berempat aja nih kalau nggak kenal ngapain bikin band? Maksudnya tuh, maksud gua tuh saudara atau kenal teman. Kan belum selesai. Ini saudara atau teman? Kenal semua? teman. Tapi kalau saya di grup ini saya punya satu saudara, sama-sama sih. Pertama tuh awal kita tuh terbentuk tuh dari waktu 2016 karena saudara saya nih di Jayapura. Nah, saya ketemu dia, main, kaget nih ketemu mereka. Itu teman-temannya dia. Akhirnya saya gabung. Mereka satu sekolah gitu yang buat satu
grup rap ketemu di sekolah. Ya pokoknya kita satu daerah lah gitu. Jadi kalau saya cuma punya satu saudara di situ, yang lain kita teman. Jadi itu ada saudara sama teman. Ini Devina sebenarnya pengen kenalan sama 8 personelnya, tapi karena kita social distancing, nanti pas mereka perform kita akan undang semua. Sekarang takutnya di studio terlalu penuh. Iya, benar. Nanti orang berpikirnya kita tidak jaga social distancing. Padahal tetap kita protokol kesehatan kita terapkan di setiap acara-acara kita. Oke, dan juga ini kan lagu daerah, lagu anak Papua akhirnya bisa terkenal. Bangga nggak? Bangga. Bangga nih, keren. Jawab, coba. Gimana Elmar? Menurut saya kita juga tidak sangka ya bisa sampai di sini. Kita juga bangga bisa nama bawa Papua sampai di sini. Dan puji Tuhan, kami juga bisa menyenangkan keluarga kami yang ada di Jayapura. Wih, salam. Hai, Jayapura semuanya. Kita sama-sama Indonesia. Saya boleh kita nanya nggak sih? support. Boleh. Rido, mau nanya, mau makan, terserah. Boleh. Bebas. Mau apa? Waktu saya mau tanya satu aja. Waktu awal bikin itu emang cita-citanya itu apa? Jadi dokter atau insinyur dulu? Lagunya. Oh, bikin lagunya. Awal bikin grup, bikin karya itu bayangan itu cita-citanya pengen apa sih gitu? Kalau kita di Papua kebanyakan tuh cuma hobi. Artinya cuma jadi sampingan kita. Di saat sekolah, Teman-teman di sana memang mengisi waktu dianugerahi kosong. suaranya bagus-bagus. Iya, memang orang timur bagus-bagus. isi waktu kosong ibaratkan kalau kita bilang grup lain tuh macam habis pulang sekolah main futsal lah kalau kita habis pulang sekolah bikin Kumpul, lagu main musik, bikin ya lagu, gitu. Cuma Jadi iseng-iseng doang. nggak pernah ada cita-cita. Kalau Misalnya pengen jadi artis atau pengen perform atau pengen tidak. Cuma tampil di panggung hobi, besar. senang, berkarya, tapi totonya ya puji Tuhan ini meledak gitu ya. Betul. Tapi memang sekali-sekali Sonetu bikin kolaborasi sama teman-teman Papua itu pasti keren. Nih, Kan? bener banget. Kita lihat yuk gimana mereka manggungnya di Papua. Kamu pengen lihat? Bener banget, aku Jauh penasaran. mana? Lu gitu Looking to- visual. Itu ciptaan rame-rame ya? Ya, Ini ciptaan grup kalian berdelapan itu berdelapan? iya. Langsung di pensi laku kalian ya. Itu manggung pertama setelah booming lagunya. Itu tahun berapa? 2019. Tapi itu disco apa sih? Genre itu? Hah? Corona Bakti, sekolah. Bukan, genre lagu. Genre or Musiknya itu kalian berarti pop disco apa? reggae. Reggae. Reggae, abis ini penasaran nih. Kita akan undang MAC semuanya datang ke sini. Yes. Tapi sebelumnya kita ucapin terima kasih buat Sonetu, buat Rido. Rido, sukses ya, sukses. Sukses banget. Siapa tahu kalian bisa berkolaborasi. MAC dengan Sonetu. Woi, keren Sonetu. Abis ini kita akan lihat penampilan dari MAC. Judulnya apa? Cuma saya. Cuma saya, sayangku di dunia. Cuma saya. Yang kemana mas? Tapi oke bos. Siap bos. Aku panjang. Kita kembali lagi dong, oke bos. Siap bos. MAC udah viral. Viralnya lagunya melebihi lagu-lagu kita. Iya. Kita aja nggak pernah viral lagi lagunya. Kita kan nggak pengen berhenti berkarya cuma di sini doang. Pastilah, karena ini buktinya bahwa yang nonton di rumah, Indonesia itu luas, Indonesia itu lebar, Indonesia itu banyak. Bukan hanya Jawa, Sumatera, Kalimantan, tapi juga kita punya Papua dan Jayapura ini mereka. Jayapura berarti ya lu ya? Jayapura, apalagi nanti juga kita bangga loh. Kalau nggak salah PON, di Pekan sana. Olahraga Nasional 2021 ada di Jayapura kan? Papua. Wih. Gimana harapannya nih buat MAC, buat teman-teman? Gimana untuk selanjutnya? Mau bikin lagu apa lagi? Atau enggak lu pengen kolaborasi sama siapa? Ya, impian. Coba bro. Harapannya sih mungkin ke depan kita makin produktif. Meski pandemi kan sekarang, tapi kita tetap produktif. Ke depannya bisa menciptakan karya yang lebih banyak lagi, yang lebih bagus, yang bisa menghibur semua masyarakat Indonesia. Amin. Ya, untuk teman-teman di Papua, kita tetap semangat saja untuk bikin lagu karena masa depan kita ada ke depan dan puji Tuhan kita selalu bekerja keras untuk buat musik yang ada di Papua serta bisa ke Indonesia di Jakarta sini. Keren. Si Elmer ditanya, iya, oke. Aduh, aduh. Mas
masih malu-malu kan? Apa, kita kasih semangat. Iya dong. Kita Salam kasih buat semangat. keluarga di Jayapura semua. Ya, sehat-sehat makasih. semua ya. Sekarang kasih tunjuk kalau MAC, Papua, Jayapura punya suara sing bagus. Ya. Yes. Ini dia MAC. Sampai ketemu lagi di Oke Bos.